Mari kita akan berdoa. Di tahun baru 2025 ini kami bersyukur kami boleh memulai dan datang beribadah kepada Tuhan. Dan sebentar kami juga akan mendapatkan berkat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Dan kami berdoa memohon hikmat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat sore, selamat tahun baru di 2025 ini. Dan di tema kita yang menjadi juga tema tahunan nanti sepanjang tahun 2025 ya. Seperti yang saudara juga bisa lihat di banner tema di sebelah kiri Bapak Ibu, Be Firm in the Faith. Di dalam bahasa Indonesianya teguh dalam iman. Ya. Nah, saudara saya ajak untuk kita membuka ayatnya yaitu 1 Korintus 16 13 dan kita bukanya 13 dan 14. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan buat kita semua, berbunyi demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, dengar ya, beberapa hari ini ada sebuah berita-berita yang menarik. Salah satunya tentang runtuhnya sebuah villa di Kota Batu. Nah, kita semua tahu ya, memang tidak memakan korban jiwa sampai meninggal, tetapi penghuni villa itu yang juga adalah turis sempat dirawat di rumah sakit Bayangkara di Kota Batu kalau saya tidak salah sebut namanya. Nah, yang menarik adalah villa itu adalah bangunan, bukan bangunan semi permanen loh saudara, bukan bangunan yang bongkar pasang, bukan lapak-lapak yang dipasang seadanya. Itu adalah bangunan yang kokoh karena kategori villa. Tentu di dalam pembuatannya ada yang namanya pemasangan fondasi, tiang pancang, dan bahkan sampai terjadi sebuah bangunan yang kuat. Nah, ketika saya baca-baca kenapa ini bangunan bisa roboh, karena mengalami longsor ya. Jadi air deras, hujan yang deras itu menggerus bagian bawah daripada tanah itu, dan salah satu yang disebutkan di situ karena gorong-gorong di villa itu mampet ya. Saya tidak berani mengkonklusikan apakah itu yang menjadi penyebab sehingga air itu tidak bisa mengalir, lalu ngecembeng di situ, lalu menyebabkan tanahnya itu tergerus dan sebagainya. Tapi salah satunya adalah memang villa itu mungkin kurang diperhatikan sehingga gorong-gorong air di villa itu mengalami buntu karena banyaknya sampah. Kan? Pro kontra itu mulai terjadi. Kalau saya mencoba baca-baca dan mengatakan bahwa villa itu dibangun sebetulnya tidak dengan fondasi yang betul-betul dipikirkan. Yang penting pokoknya jadi dan bisa dijual. Nah, berangkat dari kisah villa tadi, mari kita juga perhatikan di dalam kehidupan kerohanian kita, yang juga Rasul Paulus menggambarkan seperti sebuah bangunan. Jadi itu yang menjadi tema kita di tahun 2024. Ya, sebenarnya bangunan yang paling penting adalah fondasi. Bangunan apapun, semewah, seindah, semenarik apapun, kalau fondasinya tidak kuat, kegerus, roboh. Ya. Nah, itulah yang sebetulnya dikatakan di dalam tema kita 2024, bahwa tidak ada dasar lain yang diletakkan kecuali Kristus. Dalam kehidupan iman kita, di dalam kehidupan kerohanian kita, fondasi iman kita itu yang menjadi utama dan penting.
Seperti sebuah bangunan, saudara. Kalau bangunan itu interiornya megah, interiornya mewah, interiornya high brand, tapi kalau fondasinya tidak ada, percuma enggak? Percuma. Kena hujan deras kegerus bawah karena fondasinya tidak ada, tidak kuat, tidak kokoh, rubuh. Bangunan semewah apapun, interior secanggih, sehebat apapun, roboh, hancur, rusak, dan tidak ada guna. Maka Rasul Paulus itu dalam tema kita 2024 mengatakan, dia katakan juga seperti ahli bangunan, dasar itu yang penting. Maka 2024 itu penekanannya adalah bahwa dasar yang harus saya dan saudara berdiri di atasnya betul-betul tidak boleh selain Kristus. Gitu kan? Itu yang menyatukan saya dan saudara di dalam kehidupan bergereja, betul? Gereja itu tidak bisa dibangun di atas dasar acara yang kreatif. Meskipun gereja itu akhirnya bisa berjubel karena acaranya so keren, gitu kan? Mendatangkan artis mulai dari ibu kota sampai artis dunia lain mungkin. Ya toh? Loh, saya pikir itu guyonan. Kadang-kadang tuh gereja itu rame ya kalau yang khotbah itu bisa berbicara dengan makhluk dunia lain gitu. Oh ya kan, ada beberapa orang-orang yang mengklaim, oh saya tahu gitu kan, saya pernah, entah dia bilang naik ke surga, turun ke neraka begitu ya, saya pernah sampai disebut dengan dunia lain. Nah, dasar kehidupan bergereja, yaitu saya dan saudara adalah gereja, itu dasarnya harus bicara Kristus dan juga firman. Tidak bisa dasar yang lain. Maka dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan iman kita, dalam perjalanan iman kita, kita tidak boleh dasarkan itu kepada hal yang lain, meskipun berbau rohani. Apa itu? Saudara-saudara tidak boleh dasarkan kehidupan iman kita bicara, kalau pakai minyak urapan so pasti aku teguh. Tidak. Alkitab sebenarnya tidak sedang mendidik itu. Alkitab itu sedang mengajarkan kita Kristuslah yang menjadi batu penjuru. Bukan bicara pernak-pernik yang lain. Saya tidak berkata kalau begitu kita tidak perlu pernak-pernik yang lain juga, enggak. Bicara juga Natalan kemarin, Natalan kemarin itu bicara Kristus, bukan bicara pohon terang, meskipun tidak apa-apa ada pohon terang, ya. Tapi kalau seandainya pohon terangnya mati, saudara bisa tetap Natalan enggak? Harusnya bisa. Pohon terang itu nyala atau mati tidak boleh mengganggu sukacita kita, karena Natalan kemarin bukan bicara pohon Natal. Jadi kemarin kan saya selalu ingatkan itu ya, kalau ada di sini yang masih ingat, seperti dua orang yang pukul-pukulan itu kan di dalam mainan saya. Nah, itu tidak boleh ada juga dalam kehidupan kita kan. Kenapa? Karena perisai iman yang Tuhan sudah kasih, kita dipanggil untuk mengangkat tangan, bukan untuk saling pukul. Itu bicara fondasi, ya. Itulah bicara teguh di dalam iman yang menjadi kelanjutan dari tema kita di 2024. Bahwa dasar yang harus saya dan saudara pegang, dasar yang harus saya dan saudara ada dalam kehidupan kita, tidak boleh dengan dasar di luar Kristus. Apakah itu? Oh ya, gereja karena gereja kita tuh biasanya kelompoknya hobinya sama, punya kesenangan yang sama. Itu bukan boleh jadi dasar, itu bagian daripada aktivitas, that's okay. Tapi kalau saudara ke gereja karena saudara merasa di dalam gereja saudara punya kelompok dengan hobi yang sama, itu lalu menjadi dasar saya ke gereja, maka saya harus katakan bertobat. Karena gereja bukan bicara kita punya hobi yang sama, ke gereja bukan bicara karena kita punya mobil yang sama, ke gereja karena kita punya tas branded yang sama. Tapi saya dan saudara ke gereja karena Kristus. Itu ya fondasi dasar. Nah, di dalam fondasi dasar itu perlu juga ada tanggung jawab saya dan saudara untuk kita tetap terus teguh. Memang dasar yang diletakkan itu bukan yang
kita yang meletakkan, bukan kita yang menentukan, tapi yang empunya kehidupan yaitu Allah di dalam Kristus Yesus, itulah yang memberikan dan meletakkan dasar dalam hatiku dan hati. Itu disebut dengan iman. Iman ketika saya dan saudara bisa beriman di dalam Kristus, itu bukan karena kemauan dan kehebatan kita, karena sesungguhnya kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang tidak bisa dan tidak mampu untuk bisa datang kepada Allah. Maka iman itu adalah sebuah anugerah. Tapi ketika iman itu sudah diletakkan, sudah menjadi dasar dalam kehidupan kita, kita juga dipanggil untuk teguh. Itu disebut dengan tanggung jawab ketika saya dan saudara hidup di dalam anugerah iman yang sudah diberikan. Maka itulah Rasul Paulus di dalam kesimpulan suratnya kepada jemaat di Korintus, dia memberikan nasihat-nasihat di akhir suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus untuk apa? Berjaga-jagalah. Itu menjadi tanggung jawab kita. Itu yang harus kita lakukan di dalam meresponi anugerah Kristus. Berjaga-jagalah. Kata-kata yang dipakai adalah kata-kata kerja, kata-kata kerja aktif. Berjaga-jagalah, berdirilah, dan tidak istilah berdirilah, tapi berdirilah dengan teguh dalam iman. Saudara, kalau kembali dari ilustrasi tadi saya di awal sebuah kejadian bahwa bangunan yang ada di Kota Batu itu salah satu faktornya, apakah itu yang menentukan atau enggak, tapi saya rasa juga menjadi salah satu faktor pendukung, yaitu gorong-gorong atau saluran air yang tidak pernah dibersihkan. Natalan kemarin salah satu gereja kita terendam air. Itu satu daerah, tidak hanya gereja, mungkin itu satu daerah Kabupaten Sidoarjo kan, di daerah situ mengalami banjir yang tidak surut selama 2-3 hari. Dari berita yang diikuti, salah satunya kenapa? Kalinya bumpet, ya, saluran kalinya bumpet. Dan memang kadang-kadang tuh orang Indonesia luar biasa kaya. Jadi jangan saudara suka ribut-ribut, PPN naik 12%, PPN naik 12%, gitu ya. Saudara yang dibuang di kali, pernah nggak saudara ingat beritanya itu? Kasur dibuang kan, dan kasurnya adalah spring bed. Jadi aku nggak bohong loh ya, saudara kan tahu toh, sofa dibuang. Padahal orang Indonesia itu kaya ya, spring bednya buangnya di kali, sofa dibuangnya di kali. Itu yang membuat bumpet. Ya sofa segede gaban begitu, ukurannya minim katanya 120 atau 160, buang di kali ya ndak nyalakno kan kalau sampai kalinya bumpet. Tapi kata ndak hanya itu, sofa juga ikut dibuang. Itu disebut dengan kurang bijak, saudara. Ya kan? Maka kalau sampai bumpet, ya jangan nyalahkan kiri dan kanan kan, evaluasi. Nah, demikian juga dalam kehidupan iman saya, secara kita dipanggil juga senantiasa menjaga kehidupan kerohanian kita. Jangan yang sampah yang aneh-aneh itu akhirnya kita buang dalam hati kita, bumpet. Apa itu sampai aneh-aneh gitu? Pak, katanya ini ya, tahun ini gitu ya. Kalau saudara nggak tahu ya, apa namanya, nggak usah bingung. Kemarin tuh naga kayu, Pak. Tahun ini nanti ular kayu. Katanya ini peruntungannya indah itu, tapi tidak banyak yang berhasil, susah ini. Wah, saudara bingung, takut. Wah, ular itu katanya Pak, wah seperti melilit, bisa menengkik kita dan sebagainya. Itulah sofa yang saudara buang di dalam hati. Dengan katanya gini loh Pak, wah, katanya begitu, katanya begini. Saudara, jagalah di dalam iman. Jangan suka dengar yang boten-boten. Maka kalau pagi, saya tidak nyalakan kalau saudara pagi itu buka lambetura.com, tidak nyalakan. Ya, buka gosip.com, tidak apa-apa.
Ya. Tapi apakah saudara buka juga Alkitab? Gitu kan? Jangan-jangan saudara lebih terpana, terpukau dengan gosip.com, lambeturat.com, sehingga saudara bingung. Ya. Saudara, hari ini Gen Z itu punya sebuah kecenderungan yang bagi saya ini perlu sangat diwaspadai. Punya sebuah tren yang mulai masuk dan hatinya itu tidak ada sebuah filter fondasi yang kuat, dan itu yang menjadi tanggung jawab kita juga untuk mulai memberikan sebuah fondasi yang kuat. Trennya apa? Kalau masalah sulit, akhiri hidup. Itu menjadi sebuah tren. Itu mulai merasuk di bagian sini. Ada gitu, seorang mahasiswa ganteng sih, gitu kan. Orang itu tidak ada yang jelek, ganteng, gitu kan. Baru putus pacar aja sudah bilang, aku percuma Pak hidup, aku tak loncat aja, ya. Nah, maka di tahun 2025 ini saya dan saudara dipanggil untuk ketika kita tahu fondasi yang benar, fondasi Kristus, tapi kita juga dipanggil untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam fondasi itu, yaitu iman. Jagalah kehidupan kita, jagalah pikiran kita, jagalah hati kita. Seorang filsuf Yunani, ya. Saya tiba-tiba agak lupa, tapi saya tidak pernah lupa apa yang dikatakan. Kalau tidak salah Epicurus, ya, atau Aristoteles, saya lupa. Tapi saudara kayaknya tahu, ya. Jadi begini, kita itu tidak bisa menghalangi burung melintasi di atas kepala kita, tapi kita bisa menghalau burung itu untuk hinggap dan membuat sarang di atas kepala kita. Di dalam kehidupan saya dan saudara, berjaga-jagalah. Kita tidak bisa menghalangi berita hal-hal yang aneh-aneh itu seliweran di media sosial, di handphone saudara. Tapi kita bisa loh untuk tidak membiarkan itu merasuki pikiran kita, membuat sarang di otak kita dan merusak iman kita. Betul? Kenapa? Karena dasar fondasi kita harus kuat. Disebut dengan berjaga-jagalah. Memang kita tidak bisa menghalau, mengusir burung untuk melintasi di atas kepala kita, tapi paling tidak kita bisa menghalangi burung untuk hinggap di kepala dan bikin sarang. Sama hal-hal yang negatif, hikmat-hikmat negatif, pengajar-pengajar dunia yang negatif, omongan-omongan yang tidak bermanfaat, saya harus berjaga-jaga. Bisikan-bisikan yang tidak baik, gosip-gosip yang tidak benar, berjaga-jaga. Memang sudah tidak bisa menghalangi itu akan seliweran di media sosial kita, di WhatsApp kita. Tapi kita dipanggil untuk berjaga-jaga untuk itu tidak menguasai, masuk di dalam otak kita. Itu menjadi respon atas anugerah yang Tuhan berikan. Kita dipanggil untuk nama-nama berjaga-jaga. Jagalah hatimu, jagalah pikiran kita. Dengan apa? Ya perkuatlah juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka yang kedua, dalam berjaga-jaga tetaplah terus berdirilah teguh. Dengan berjaga-jaga dengan apa? Teguh. Ini sebetulnya saudara, Paulus itu, coba saya bayangkan, dia suka sekali memakai ilustrasi gambaran seorang tentara. Tentara kalau berjaga-jaga, ada yang jaga-jaganya sambil leye-leye minum kopi. Ada di negeri Konoha. Kalau di negeri Konoha kita kadang-kadang begitu ya. Jaga-jaga sambil leye-leye minum kopi gitu. Nanti kalau ada petasan, perang-perang gitu kan. Tapi kalau saudara lihat tentara Romawi itu kalau berjaga-jaga itu tegak berdiri, gitu ya. Tidak ada selengean, tidak ada sambil mainan handphone, tidak ada. Kalau saudara pernah lihat film, salah satu film komedi yang berjudul Mr. Bean, ketika dia usilin tentara royalnya British, dia taruh burung, dia taruh mata-mata, dia kan tetap terus berdiri, tidak goyah, tidak tergoda dan tidak terpengaruh kan.
Itu sebenarnya gambaran yang disebut dengan berdirilah teguh. Maka itulah digandengkan dengan bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, Rasul Paulus bukan bicara diskriminasi, bukan. Ya, karena ini memakai sebuah simbol pada zaman itu yang pergi berperang adalah laki-laki. Yang harus menjadi tentara menjaga kota, yang tetap terus teguh, tidak boleh lengah berjaga-jaga, ibarat seperti tentara yang menjaga kota, tidak boleh lengah, itu biasa tentaranya laki-laki. Budaya timur itu sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan budaya Timur Tengah. Artinya apa? Yang dianggap bisa berperang, yang dianggap bisa teguh melawan musuh adalah laki-laki. Saudara tahu ya, film China yang berjudul Mulan itu menggambarkan sebuah culture budaya Tiongkok yang mungkin juga sampai hari ini menganggap bahwa yang maju berperang, yang bisa perang itu laki-laki. Saya ini ingin mengatakan sebuah simbol pada waktu itu, ingin menggambarkan figur seperti seorang tentara, seorang laki-laki yang tetap terus berdiri teguh dan berjaga-jaga, tidak boleh lengah. Bukan bicara hanya pria sajakah yang bisa berdiri teguh, enggak, bukan bicara seperti itu. Tapi ini sebuah kalimat figuratif untuk menggambarkan itulah juga kondisi iman kita. Seperti seorang pria yang betul-betul berdiri teguh, yang tidak mudah goyah tergoda, yang siap sedia, selalu siap berjaga-jaga. Kalau ada musuh datang, dia bisa menghalaunya. Nah, itulah yang menjadi panggilan kita, dan katakan dan tetap kuat. Jadi pada gambaran pada waktu itu laki-laki itu seperti tentara itu, meskipun hujan panas tidak boleh cengeng, itu tentara yang harus menjaga kota. Pria-pria pada waktu itu dipanggil untuk bisa melawan cuaca, mau hujan, mau panas, atau tetap terus kuat. Karena memang di zaman Rasul Paulus dan hari ini memang pria diberikan kekuatan untuk bisa seperti itu. Meskipun wanita juga bukan berarti lemah. Nah, kalau bicara ini kadang-kadang hari-hari ini saya harus menekankan ini figuratif. Kenapa? Karena hari-hari ini tuh yang menarik adalah banyak pria-pria yang bodinya itu kayak security, tapi hatinya Hello Kitty. Kekar gitu kan, ngejim gitu kan. Tapi kalau disenggol, aduh sakit kau. Ya itu kan. Hari ini kan banyak pria-pria kayak begitu. Jadi saya perlu menjelaskan, karena kalau enggak pasti ada yang bilang, tak semua laki-laki kayak gitu. Gitu kan. Ketokane tok tatoan, ketokane tok keker gitu kan. Oh, tapi modelnya kayak Hello Kitty. Gitu ya. Tampangnya jam sangar kayak security gitu kan. Saudara, inilah sebenarnya gambaran yang disebut dengan ya di dalam iman kita jangan lembek gitu kan. Jangan melambai, tapi tetap terus jaga-jaga. Kenapa? Karena si jahat itu tidak suka kalau kita teguh di dalam iman. Di tahun 2025 ini dinamika tantangan apapun akan terjadi, akan berseliweran di depan kita. Tapi bukan berarti lalu dia akan menghancurkan kita kan? Kenapa? Karena kita punya fondasi yang kuat. Fondasi kita fondasi yang teguh, bukan fondasi yang abal-abal. Tapi fondasi yang teguh itu juga harus saudara-saudara jaga. Saudara-saudara juga harus pelihara ini. Kita terus harus berdiri teguh. Maka dalam hidup ini filter itu penting. Membangun filter iman kita itu penting. Filter iman kita apa? Alkitab sudah, tidak usah hal yang lain. Bukan buku primbon, bukan perkataan hebat pendeta A sampai Z. No. Filter iman kita, berjaga-jagalah dengan apa? Dengan firman Tuhan yang sudah saudara kasih. Alah Pak, wijine lo mek 66 kitab. Tapi apakah saudara tahu Mazmur 101 ayat pertama bunyinya apa? Ada yang tahu?
Kalau sampai ada yang tahu, saya juga semakin kaget, saudara. Mazmur 151 ayat 1. Ada yang tahu? Karena setahu saya Mazmur berhentinya sampai 150, ya kan? Artinya apa? 66 kitab itu aja, itu saudara baca, renungkan sampai kita mengembuskan napas terakhir, tidak akan habis. Seringkali kan ada orang, wah Pak, aku setahun sudah membaca Alkitab 6 kali, kan? Tapi kadang-kadang kita baca itu kayak baca primbon, dibuat capek, ngerti tidak ngerti, pokoknya bikinnya kalau aku hari ini baca 10 pasal sakti. Saudara, kalau satu hari sudah membaca 10 pasal, tidak akan sakti. Kalau yang saudara tidak betul-betul pahami apa yang saudara baca. Dan kalau kita setiap hari ketika kita itu membaca firman Tuhan pelan, setiap ayat kita renungkan, dia akan seperti hidup firman. Akan seperti dengan firman Allah itu firman yang hidup, yang selalu akan menguatkan kita. Musim akan berganti, namun firman Tuhan tetap terus teguh untuk kita bisa menghadapi musim apapun. Maka filternya berjaga-jaga dengan apa? Senjata kita apa? Ya firman Tuhan. Maka be firm in the faith. Caranya gimana? Menjadi teguh di dalam iman itu caranya gimana? Mau tidak mau, be firm in the faith by using the word of God. Itu. Teguh di dalam iman dengan firman Tuhan, untuk kita bisa berjaga-jaga, berdiri dan tetap kuat. Saudara, prediksi seringkali membuat kita goncang gundah gulana kan. Kemarin di akhir tahun, saya tidak tahu apakah kita juga termasuk orang-orang yang ikut menandatangani petisi menolak PPN 12%. Kita bingung, kita takut, kita kalut sebagainya. Termasuk juga saya, gitu, juga tahu beritanya, kadang-kadang juga mikir. Tapi kita tahu bahwa hidup itu bukan karena PPN 12% atau apa kan. Saudara, hidup itu karena anugerah, karena Tuhan. Saudara mau kuat kayak apapun, saudara mau lemah kayak apapun, saudara mau hebat kayak apapun, kalau Tuhan cabut kita punya stop kontak hidup, kita bisa melawan. Saudara mau badan kuat kayak apapun, ini ya, tangan kita bisa ngangkat tangan ke atas begitu. Itu kalau Tuhan bilang enggak bisa ngangkat, bisa kita ngangkat, enggak bisa. Maka kita harus perlu syukuri juga setiap hari. Firman Tuhan mengatakan hidup setiap hari itu pemeliharaan Tuhan. Amin. Maka jagalah hidup kita, teguhlah hidup kita, kuat, dan lakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Kenapa dikatakan Paulus katakan dan lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih? Karena kasih itu bicara kasih Kristus. Itulah dasarnya, itulah dasar iman. Ketika engkau menjaga teguh, kau juga harus bisa mengekspresikan itu menjadi satu konsistensi. Karena kita lakukan pekerjaan tidak bisa dilakukan di atas dasar yang lain, di dalam hal yang lain. Kadang-kadang mungkin kehidupan kita itu kita dikendalikan oleh amarah, kejengkelan, kedengkian, kepahitan. Mungkin kita hidup, kita semangat karena amarah. Oh ya, tontonan yo. Nanti lek suatu saat yo, lek aku wis berhasil yo, tak entek no, kan gitu toh saudara. Kadang-kadang kalau kita mau jujur di dalam hati, kadang-kadang kalau lihat temen yo, dia iso berhasil gitu. Nanti ya lek aku susah tak entek no. Lalu kita bilang, dia itu berhasil karena apa? Main dukun, korupsi, kan itu disebut dengan seringkali hidup kita didrive oleh karena amarah, oleh karena iri hati. Nah, Rasul Paulus terlebih firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-14, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Itu menjadi kunci teguh di dalam iman. Juga artinya bahwa ekspresikan itu.
Lakukan pekerjaan kita, hidup tidak boleh di-drive dengan apapun kecuali kita harus hidup dikendalikan oleh kasih Kristus. Biarlah pada petang malam hari ini kita semua boleh kembali diingatkan. Inilah yang disebut dengan be firm in the faith. Ini yang disebut dengan teguh dalam iman, yaitu menjadi respon kita sepanjang tahun 2025 ini. Apapun akan terjadi, musim akan silih berganti, tapi kita punya fondasi yang teguh, yaitu Kristus. Kita dipanggil untuk di dalam hidup di atas fondasi itu menjaga hidup kita. Artinya bahwa jagalah hati, pikiran kita di dalam penggunaan firman Tuhan. Itu yang menjadi dasar. Teguhlah dalam setiap kondisi apapun. Jangan pernah goncang, jangan pernah akhirnya meninggalkan Tuhan, apalagi ikut terhadap roh-roh jahat, terlibat dalam okultisme. Tetaplah teguh apapun tantangan yang hadapi, karena kita punya Tuhan. Bersikaplah seperti laki-laki, artinya apa? Kuat. Berjaga terus, tidak lemah, tidak lengah. Maka mintalah kekuatan itu dari Tuhan. Nah, Tuhan yang memampukan kita untuk bisa seperti itu. Lakukanlah setiap pekerjaan kita menjadi ekspresi atas hidup yang sudah kita pelihara dan teguh ini. Nah, Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah petang hari ini, di tahun baru ini, kami boleh bersama-sama memahami, meyakini, dan betul-betul mengimani panggilan tema ini di dalam hidup kami. Tolong kami semua ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu, saudara kalian, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Menahem Laswadi Suteja. Semoga semakin memberkati kita dalam menjalani hidup kita di tahun 2025. Semoga semakin lebih baik pada tahun 2024. Mewakili majelis dan semangat, kami ucapkan terima kasih para hambanya. Tuhan memberkati.